Yo, welcome back lagi guys bersama live stream seperti biasa di hari Sabtu. Jadi kita akan membawakan rekap apa yang terjadi di market dan update market juga seputar BTC, on-chain, market, dari makro. Jadi kalian bisa tanya-tanya juga, nanti kita akan balas di akhir-akhir sesi. Untuk minggu ini sih kita udah closingan Oktober dan juga pembukaan November ya. Menarik ini. Ada dua event jadinya, closing dan juga opening. Kalau dilihat sih sekarang closingnya merah ya. Oktober artinya yang menang dia. Oktober jadinya. Siapa yang benar kemarin tebakannya? Iya. Kemarin di live stream minggu lalu itu kita di judul Oktober atau Oktober gitu. Jadi terpantau sekarang Oktober yang menang gitu. Closingan berapa ya? Minus 5% deh kalau nggak salah dari BTC di bulan ini ya, Oktober. Sangat jarang ditemui loh itu, sangat jarang ditemui Oktober itu closingnya merah. Mungkin kita bisa nanti lihat ya dulu ya dari closingan bulanan BTC. Oke, Telegram, Discord sudah. BTW guys, ini kita tadi nggak ada pasang waiting room karena sempat bergelut dengan internet yang dari pagi itu lumayan menjengkelkan. Dan kita sempat tadi nyari-nyari solusi gimana kalau nggak bisa live stream, tapi untungnya sekarang kayaknya udah lumayan balik dikit-dikit internetnya. Jadi kalau misalkan nanti ada feedback, kalian tinggal langsung tulis di komentar aja kalau gambar yang ngeblur atau nge-lag atau delay atau audionya perlu dibenerin, itu harap dimaklumi. Kita udah coba gonta-ganti dari beberapa provider dan server, terus kita tungguin dari pagi sampai siang ini pun juga. Jadi ya itu dia alasan kenapa nggak ada waiting room. Jadi langsung aja tulis pertanyaan di kolom komentar sekarang. Oke, udah ada pertanyaan belum nih? Bulan masih lanjut nggak di 2026? Nah, langsung aja kita open camp. Mari kita cek sekalian biar kalian bisa tahu kalau nanti ngeblur atau gimana. Mungkin kita lihat langsung ini beli. Mana dia? Nah, kita cek dulu share screen-nya apakah aman. Guys, apakah share screen kita aman? Soalnya internet rada-rada dari tadi pagi. Kita udah hampir tidak live stream, jadi kita coba-coba aja. Semoga aman ya guys, dari audio, dari share screen juga aman, nggak pecah. Pakai Starlink beli, mantap. Pengen nyoba Starlink, kopi Starlink. Aman beli, oke aman katanya beli. Semoga semoga bersahabat ya terus sampai akhir ya. Jadi mau ngomong apa nih? Ini sih kita cuma ngeliatin closingan Oktober aja sih kemarin. Ternyata Oktober yang masih menang gitu. Dari kemarin closing di 3% minus sampai 4% gitu. Sangat jarang loh kalau kita lihat Oktober ini merah ya closingnya. Sepanjang sejarah BTC dari 2013 itu cuma pernah 3 kali aja sampai sekarang. Sangat jarang ditemui. Jadi banyak langsung yang skeptis kan. Wah ini langsung nih 2018 terulang lagi nih gitu. 2018 tuh benar-benar gila sih itu Q3, Q4 itu sih jadinya. Yang minus-minusnya semua ya. Jadi menurut kalian gimana guys? Mumpung kita masih awal pembukaan November, apakah November ini will be good atau merah lagi? Menurut kalian gimana? Coba komen dulu deh. Biar kita nanti bisa balik lagi pas sudah penutupan November. Oh ternyata dominan nonton RR, tebakannya di hijau atau merah gitu. Bear atau bull gitu. Sebelum kita lanjut lagi ke sesi sekarang. Gimana Bli? Soalnya ada beberapa pertanyaan khususnya di market sih ini. Soalnya udah digonjang-ganjing dari Agustus, mungkin bisa kita bilang dari Juli itu kayak sideways gitu-gitu aja. Pasti ini stressful banget kan buat teman-teman. Siapa sih yang suka sideways gitu kan, biasanya orang-orang suka yang heboh-heboh. Heboh-heboh entah naik entah turun gitu, biasanya orang-orang lebih antusias di pasar. Kalau sideways kurang antusias gitu. Oke, jadi sesuai saran kita punya segmen di awal recap dulu sebelum kita bahas dan jawabin pertanyaan. Jadi untuk yang baru pertama join RR dan ini live stream pertama yang kalian tonton, kalau di awal-awal kita bakal ngasih tahu. Jadi semingguan terakhir itu ada apa. Just in case beberapa orang mungkin nggak terlalu mantau kripto 24 jam, at least dapat gambaran di satu video live stream ini. Oh ini kemarin yang terjadi,
terus baru pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi contoh kalau misalkan kalian lihat di channel kita kemarin, itu live stream hari Sabtunya kita upload lagi di hari Senin, dan di sini kalau misalkan kalian butuh kemudahan untuk menonton, itu kita sudah kasih ada timestamps. Jadi untuk yang mungkin weekend nggak ada waktu untuk nonton secara langsung live, kalian bisa nonton putaran ulangnya, siaran ulangnya, dan ini langsung ke topik-topik yang menarik buat kalian aja. Kayak contoh kemarin kita pas di awal segmennya itu kita rekap dulu konten sama berita, terus kita ngasih update dari segi makro, on-chain, altcoins, pertanyaan-pertanyaan kalian, terus analisis sampai di akhir dan penutupannya begitu. Jadi ini kurang lebih gambaran untuk beberapa live stream kita ke depannya. Nah, untuk rekap dari segi video sih sebenarnya secara garis besar ya kita fokusnya tetap ke Bitcoin karena kita dapat banyak kayak komentar dan outlook dan analisis yang orang-orang merasa harusnya Q4 itu dari segi historis dia benar-benar performanya bagus, tapi ternyata malah kalah dengan emas yang masih terus lanjut nanjak. Dan sempat ada koreksi sih beberapa hari lalu, terus sama saham AS itu juga yang terus lanjut lonjak. Jadi secara garis besar kita tetap bahas di segi Bitcoin, cuman untuk yang video hari Selasa kemarin itu kita sambil ngasih tahu beberapa update informasi di luar dari Bitcoin itu sendiri. Salah satu contohnya seperti prediction market, itu tren yang menurut saya patut untuk dipantau karena bukan cuma untuk di tahun ini aja tapi di tahun-tahun kedepannya semakin banyak pengumuman-pengumuman bagus dan bullish dari segi itu. Terus kita juga sempat menyinggung kalau nggak salah tentang Mega ETH juga karena ICO dan token sale-nya kemarin yang masih berjalan tapi sekarang udah ditutup. Terus sama beberapa project-project lagi peluang-peluangnya yang kalau misalkan kalian pengen nonton di sini, ini videonya jauh lebih singkat daripada biasanya. Jadi ini 7 menit. Standar X4O2 itu juga saya cuma nyebutin sesaat. Nah, tapi yang lebih spesifiknya dijelasin itu adalah di videonya Mas Naval. Dan ini video yang hari Jumat kemarin, dia bener-bener ngasih tahu gimana caranya X4O2, AI itu bisa menghasilkan kita cuan dan bisa dapetin passive income. Jadi itu beberapa rekap-rekap yang utama. Nah, kalau misalkan kalian pengen dapat jauh lebih banyak dan lebih aktif, itu di Twitter. Jadi di Twitter kita bakal lebih sering lagi publish dan ngasih beberapa opini, analisis, alpha, mungkin share beberapa chart. Kalau misalkan kalian lihat di sini, beberapa terakhir sih yang paling highlight untuk kita itu ya Monad sama Mega ETH. Jadi itu dua yang sedang akan launching dan Mega ETH lagi token sale, Monad lagi mengadakan airdrop. Jadi kalau misalkan kalian lihat contoh-contoh kayak analisis on-chain gini, juga kita bikin tweetnya. Kemudian live stream juga untuk yang mungkin lebih suka di Twitter bisa kita ini dua-duanya juga. Jadi nggak cuma di YouTube. Terus kita juga nge-retweet beberapa konten kayak Bludi di sini ngasih tahu tentang banks yang di AS mengingatkan kayak zamannya SVB dulu. Terus ada beberapa kayak hal-hal simpel aja seperti Bitcoin yang dianggap katanya kalau kreatornya itu yang bikin CIA gitu-gitu. Terus kayak konspirasinya apa kok bisa disebut begitu. Ini ada beberapa opini tentang Mega ETH ICO yang mana waktu itu potensi outlook-nya itu kenaikannya 4 kali lipat dari harga pre-marketnya di Hyperliquid. Cuman sekarang sempat ada koreksi dan penurunan juga. Terus kita ngasih tahu ada beberapa update dari segi box Monad airdrop untuk akun Twitter RR kebetulan eligible sebagai salah satu akun City. Kemudian ada juga analisis lanjutan kayak tentang gerakan harga Bitcoin itu bisa nggak nyusul emas. Karena kan emas naik terus, masa Bitcoin 2x aja susah. Dan itu udah ukuran pasar segede emas gitu kan. Jauh lebih tinggi dari segala aset lainnya di dunia ini. Nah, terus sama ada beberapa valuasi model. Ini ada beberapa orang yang bilang katanya valuasi Mega ETH itu meskipun sekarang lagi turun, tadinya 5 billion sekarang turun, itu bisa ke 15 billion. Tapi dia asumsinya sih banyak bullish-bullishnya sih. Daripada asumsi yang lebih realistisnya gitu. Terus ya beberapa yang highlight lainnya bener-bener Monad airdrop itu yang paling kita pantau. Terus sama ada pump fund. Karena ini kan dilema-dilema yang sudah terjadi sejak kripto itu lahir. Yaitu dilema antara perusahaan itu punya saham, punya equity, punya keuntungan. Sedangkan token itu biasanya hal yang berbeda. Sama halnya dengan project, entah itu blockchain, L1, L2 biasanya bagus. Tapi tokennya ada keterkaitan apa enggak. Jadi itu beberapa kasus-kasus yang kita lihat contohnya seperti di Pump Fund dan Padre. Terus terakhir, ini chart tentang pertumbuhan evolusi kripto seiring berjalannya waktu. Awalnya dari yang dominasi Bitcoin gitu kan sampai ke tahun 2016. Terus ada Ethereum lahir, ada bubble ICO di tahun 2017. Terus Tron mulai bertumbuh dengan stable coins-nya adopsi di beberapa negara kecil tahun 2022. Dan Solana lahir 2024, Hyperliquid 2025.
Nah, terus kita ngasih lihat kalau dari evolusi ini kira-kira gimana prospek untuk jangka panjangnya. Ternyata berikutnya dari laporan Andreessen Horowitz itu ngasih tahu kalau beberapa blockchain yang top 10 paling terbesar, paling teratas yang menarik untuk jadi tempat builders itu membangun project, ada satu ternyata yang masih belum live, masih belum mainnet, dan itu adalah Monad. Jadi ini menarik banget, 4%, 2 kali lipatnya blockchain yang di siklus lalu itu rame, kayak NIR, Polygon, Arbitrum, Avalanche gitu. Jadi bahkan dia setengahnya dari minat builders pada membangun di Bitcoin. Tapi itu pun karena Bitcoin tidak punya smart contract. Tapi yang gede-gede kayak Solana, Ethereum, Base, Hyperliquid itu jadi nggak begitu jauh sama Hyperliquidnya si Monad. Itu hebat karena dia satu-satunya dari top 10 itu yang masih belum mainnet tapi sudah menarik perhatian banyak builders. Jadi itu beberapa rekap utama yang paling kita pantau dan beberapa konten yang kita udah bahas. Dan karena Monad mainnet itu akan segera meluncur setelah mereka udah selesai ngasih airdrop ini, kita bakal ngasih tahu lebih lanjut tentang ekosistemnya nanti di Twitter RR, di YouTube RR, dan kita bakal mungkin mulai bikin beberapa tutorial, mungkin beberapa hal-hal yang menarik untuk diulik. Karena biasanya setiap peluncuran L1 yang sangat-sangat masif itu baru keluar, ada banyak insentifnya. Ada banyak opportunity yang sayang sekali ditinggalkan. Gitu. True. Dari 4% tadi Hyperliquid 5% itu tergolong, ini soalnya belum launching ya. Kalau Hyperliquid kan waktu itu launching, habis itu baru ada Hyper EVM-nya lanjutannya. Jadi baru bisa di building. Jadi kayak cepet sih dari segi mindshare, cepet banget perkembangannya. Terlebih kan EVM juga, jadi enak dari Ethereum bisa langsung pivot ke Monad juga. Yo ini base yang paling gede jadi ya untuk L2 ya. Ya, Dari segi L2 itu kalau bahkan Polygon udah sangat lama menyaingi banget. Ethereum L1-nya kan rumahnya padahal. Ini based on Andreessen Horowitz ya guys. Ya, Dari jadi research ini ya mereka. menurut tim investasi kriptonya mereka. Karena kan Andreessen Horowitz juga investasi ke industri yang bukan kripto. Dia udah ada dari Web2. Jadi ini divisi bagian kriptonya Crypto, gitu. ya. Terus sama selain itu sih paling Mega ETH, ini public sale-nya sudah close. Jadi kalau kalian misalkan pengen lihat detailnya, itu ada di Twitternya Mega ETH, sama ada beberapa dashboard yang melacak juga. Terus sama ada beberapa orang yang bilang katanya tinggal tunggu sampai ini bener-bener beres, selesai baru nanti ketahuan. Siapa yang dapatnya di harga berapa, valuasi berapa, alokasinya berapa, itu semua nanti bakal mereka umumkan lebih lanjut lagi. Karena ini udah skenario-nya tuh hampir 30 kali lipat oversubscribe. Jadi pasti mereka bakal milih sesuai dengan profil dan kriteria yang mereka cari. Karena kan setiap komunitas itu kalau pengen building dan melaunching sesuatu, mereka butuh yang sesuai sama visi misinya. Jadi nanti kalian tinggal pantau aja kalau misalkan ternyata kalian sudah ada yang partisipasi nggak dapat, itu bakal di-refund 100% duitnya. Gitu. Paling pengumuman-pengumuman lain itu kayak Clanker, Farcaster itu akuisisi. Terus kalau dari segi TradFi itu ada kayak Western Union bikin stablecoin Solana, terus ada Visa menerima pembayaran di 4 stablecoins, terus ada Coinbase yang earning untuk Q3-nya itu di luar dari ekspektasi. Terus ada Mastercard itu juga sama ngakuisisi startup kripto yang fokusnya nanti bakal ke stablecoin, dan ada Consensus itu yang bikin MetaMask, Linea dan segala macam produk utama di Ethereum itu katanya bakal IPO. Sama palingan dari treasury company-nya Ethereum itu ada ETHZilla. Kemarin ini sesuai sama yang kita bahas ya di video-video tentang treasury company crypto, itu adalah mereka fokus utamanya tuh sahamnya mereka sendiri. Jadi kalau ada kebutuhan untuk ngegoreng harga saham, mereka bakal menjual aset kripto di tabungannya. Dan itu yang terjadi dengan treasury company Ethereum yang namanya ETHZilla. Itu mereka ngejual 40 juta dolar ETH untuk buyback saham. Selain itu Polymarket akhirnya, karena setelah dia dikenali dan jadi prediction market yang gede, akhirnya bisa masuk ke AS. Dia bakal melayani residen AS, warga-warga di sana udah bisa pada prediction market pakai Polymarket hanya dalam beberapa minggu ke depan. Dan mereka bakal ada airdrop, jadi itu cukup menarik juga kalau misalkan kalian pengen nyobain prediction market, spekulasi ke Polymarket. Itu awalnya dicecar udah dia beli ya. Di AS tuh karena ada Kalsi kan juga di AS sebelumnya. Jadi kayak malahan mereka ya udah ditempatin di satu wadah, ya udah kalian adu aja di sini gitu, di AS gitu. Padahal itu iya namanya bisnis juga kan, bisnis. Tapi seru loh itu dari narasi prediction market. Nggak tahu kalau di Indo bisa apa enggak, biarin aja di sana. Tapi menarik untuk dipantau.
bisa jadi bahan riset juga kan gitu. Biasanya prediction market tuh kalau saya pribadi makanya untuk bahan riset aja, kayak misalkan lagi ada happening apa gitu, orang-orang prediksinya bakal A atau B gitu kira-kira. Cuman bahan riset aja. Jadi kembali ke kalian aja sih. Kalau kalian mau spekulasi atau enggak di sana gitu. Oh iya, kemarin lagi satu nih kayaknya Indonesia bakal buat stable coins-nya ya. Aku belum itu tahu sih jelasnya. Aku belum bisa verifikasi itu bener apa enggak. Cuma ngeliat headline aja. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu, mungkin bisa komen atau tertarik gitu misalkan kita riset lebih lanjut. Soalnya aku kemarin cuma lihat headline aja, takut misinformasi nanti. Jadi mungkin bisa di komen aja kalau kalian tertarik riset. Soalnya kan ke beberapa tahun lalu tuh kita juga ada buat konten tentang rencana Indonesia CBDC gitu kan, buat CBDC-nya. Tapi sekarang kan narasinya beralih ke stablecoin. Nah mungkin siapa tahu kalian tertarik gitu dari RR buatin kontennya, komen aja di bawah. Apakah jadi apa tidak? Banyak soalnya rame lumayan di Twitter. CBDC belum selesai udah stablecoin aja tiba-tiba kayak gitu. Ya namanya juga riset, nggak tahu sih kemana bakal arahnya. Kan ngikut aja nanti. Oke, ada pertanyaan apa kita hari ini? Pertanyaan selebihnya dari market itu emang di titik krusial sekarang ini, kayak masih buran apa enggak, soalnya dari 4-year cycle ini udah menentukan kayak menunjukkan titik yang krusial untuk apa tuh bear market gitu kan, menuju bear market. Habis itu dari beberapa technical analysis juga gitu, kayak udah double top lah dan lain-lain gitu. Jadi seputar itu sih sebagian besar pertanyaan untuk November khususnya. By the way ini Q4 baru bulan pertama, masih ada 2 bulan lagi. Masih ada 2 bulan lagi, dan emang bulan kemarin itu kan awalnya sentimen tuh Oktober banget tuh. Sebelum Bapak Trump itu semena-mena ya gitu. Tapi kalau dilihat lagi dari segi makro, dari sisi makro itu kemarin kan udah ada FOMC juga. Yang awalnya itu orang-orang udah menduga bakal pangkas suku bunga, udah pasti price in. Nah kalau kita setiap live stream tuh nunjukin kan kemungkinan potong suku bunga atau tidaknya itu. Nah kalau kemungkinannya udah 90% dan ke atas itu udah pasti price in market itu. Jadi orang-orang itu pasti mempertanyakan selanjutnya apakah pangkas atau enggak gitu. Artinya selanjutnya itu kan di Desember gitu. Nah kemarin FOMC itu kayak the Fed tuh setengah-setengah gitu, nggak langsung jawab gitu. Di Desember bakal pangkas atau enggak. Tapi kan itu memang wajar juga ya, siapapun ditanya kayak, ini bulan depan kamu pangkas nggak? Ya lihat aja nanti. Nah itu kan kayak bahasa yang sangat wajar gitu kan. Nggak dikasih kepastian. Nah di sanalah orang-orang mulai, waduh nih kayaknya nih bisa nggak pangkas nih karena dan lain hal gitu. Karena di AS juga itu kan lagi government shutdown, beberapa data juga nggak rilis kemarin, tapi syukurnya CPI aja yang rilis. Beberapa data yang lain nggak rilis, jadi mungkin sulit untuk dianalisa gitu dari segi data gitu, dari segi makro. Yang pasti itu pernyataan yang kemarin banyak diomongin itu tentang seputar The Fed itu udah bakal mengakhiri QT yang kita sempat mention juga di minggu lalu. Mengakhiri QT yang pastinya itu mulai dari awal Desember gitu kan, mengakhiri QT. Itu bukan artian QE ya guys ya, bukan artian QE, itu beda soalnya. Kalau QE udah benar-benar istilah kayak printing gitu kan, membanjiri likuiditas yang baru gitu. Kalau QT itu menyedot likuiditas. Nah ini at least sudah diakhiri dulu gitu, satu-satu harus transformasi gitu kan. Memang sangat riskan kalau lagi sisi transformasi seperti ini. Karena kemarin itu dari sisi bank reserve di AS juga sama banyak yang analis makro itu ngomongin seputar RRP, bank reserve di AS gitu kan. Kenapa The Fed harus apa tuh istilahnya nyuntik likuiditas lagi biar itu stabil lagi gitu. Itu emang hal yang kompleks sih guys kalau dari sisi makro ya. Saya pun bukan anak finance yang sangat-sangat dalam banget. Jadi itu sangat kompleks sih kalau bisa diartikan. Jadi bukan artian kayak udah pangkas suku bunga langsung market rally, nggak kayak gitu. Jadi di dalamnya itu banyak komponen yang kompleks. Kenapa mungkin teman-teman bertanya-tanya kan, kenapa ini udah potong suku bunga tapi market nggak naik-naik gitu kan. Jadi di dalamnya itu masih banyak hal yang kompleks gitu. Dari makro sih sebagian besar itu yang diperhatikan dari RRP, dari bank reserve, nanti dari TGA juga
kan belum ada distribusi apa TGA ya, uang kas pemerintah karena masih shutdown juga kan. Nggak ada stimulus dari fiskal, dari segi moneter juga The Fed oke udah selesai QT-nya nanti di awal Desember. Di awal Desember itu masih 1 bulan lagi dari sekarang, masih lumayan lama gitu kan kalau ditungguin. Jadi emang butuh proses gitu istilahnya, butuh proses. Dan itu bukan artian buruk banget, enggak. Kalau dari secara garis besar sih saya baca-baca dari beberapa analis, pasti kan beda-beda pendapatnya gitu. Soalnya krisis repo itu pernah di tahun 2019 dulu, krisis repo itu. Repo itu pinjaman satu malam antar bank gitu. Dan itu yield-nya naik. Kita sedang krisis likuiditasnya. Jadi itu sih yang kalau di makro yang lagi dipantau sekarang. Ini secara garis besar pada pesimis semua ya. Jadi kalau kita lihat masih pada banyak yang meragukan bull run, apakah masih lanjut di 2026? Ya kalau dijawab ya apa tidaknya itu nggak bakal ada yang punya jawabannya gitu kalau secara pasti. Terus ada yang bilang apa arah BTC selanjutnya gitu. Terus ada yang nanya tentang Monad, apakah akan bersinar di tengah gempuran FAD? Terima kasih. Ya itu semua juga sama, pertanyaan-pertanyaan yang hanya akan terjawab oleh waktu. Dan setiap kali ada opini, analisis dan segala macamnya itu semua hanya akan terbukti di market nanti. Ini juga bilang market crypto bubar, kita nunggu mid 2026. Berarti secara garis besar untuk yang merasa ini sudah bearish, itu percayanya di 2026 berarti lanjut. Jadi justru kalau saya malah kebalikannya, kalau ini sudah bearish ya artinya ya sudah bearish gitu. Tapi orang-orang malah merasa justru kebalikannya, malah kita bisa punya potensi balik di 2026. OG Labs menurutmu gimana? Kurang tahu, nggak ngikutin. Monad sudah infonya di dump kah? Tokennya belum live, belum TGE. Jadi yang sekarang harganya turun, koreksi, atau harganya naik, pumping, itu semua hanya token di Hyperps, di beberapa market yang udah bisa trading, padahal tokennya belum live. Bull Strike Oktober pecah 2025. Iya, pecah guys. Sudah seperti yang ditunjukin tadi ya sama Bludi di awal. Novembless. Jadi mirip sih sama yang kita taruh di thumbnail sama judul, kayak mempertanyakan, yakin nggak Moonvember gitu. Iya. Karena Oktober sudah bearish, apakah ada outlook yang lebih baik di bulan ini? Ini juga November awal bear market sampai mid 2026. Apa ini sama ya? Iya, sama persis soalnya. Silver Paribas. Kenapa harus bullish ke Mega ETH, Bli? Kenapa masih butuh L2 daripada fokus pakai base chain aja? Tidak ada yang diharuskan, cuman setiap project itu percaya kalau mereka pasti bisa punya pasarnya sendiri. Dalam artian kalau misalkan kalian buka ke DeFi lama atau kalian buka ke metrik-metrik on-chain lain kayak Artemis, itu biasanya kalian bisa lihat ada banyak banget blockchain, entah itu layer 1 atau layer 2, yang masih aja ada usernya, dan mungkin karena mereka tidak punya investasi tinggi, mungkin pakai modal sendiri atau gimana, setelah mereka dapat user, meskipun dalam jumlah yang sangat-sangat kecil dibandingkan dengan Ethereum, Solana, Hyperliquid, itu mereka tetap printing money. Mereka tetap menghasilkan, bisnisnya tetap jalan, jadi nggak gede-gede banget, cuman ya itu tetap namanya bisnis is bisnis gitu. Itulah kenapa kalau mereka bisa punya pasarnya sendiri tanpa harus ngerebut dari yang besar, ya nggak ada salahnya untuk mereka launching dan siapa tahu bisa menghadirkan aplikasi yang beda dan baru. Nah, cuman kalau spesifik pertanyaannya tentang ETH, Mega ETH, kenapa masih butuh L2 sementara ada Base? Base itu fokusnya tidak high throughput. Dan Base itu lebih general untuk bisa dibilang lengan on-chain-nya Coinbase. Dan mereka udah punya user base yang gede, mereka udah punya perusahaan yang korporat, udah velocity tinggi. Tadi aja di awal kita baru bahas Coinbase itu nge-beat earning calls-nya di kuartal ketiga. Koin juga dari segi sahamnya itu lumayan kuat, dia akuisisi terus, beberapa konten kita terakhir bahas tentang Eco itu juga diakuisisi. Jadi ya itu lengan on-chain-nya mereka secara general. Sedangkan Mega ETH itu orangnya bener-bener sangat fokus, sangat hyper extreme performance, high throughput,
belum pernah ada L2 yang secepat ini, seinstan ini sampai mereka bilang real time. Jadi itu alasannya mereka pengen bikin. Dan kalau misalkan ada beberapa aplikasi yang memang benar nggak bisa dibikin di base karena dia fokusnya itu throughput, fokusnya performance, ya akhirnya jadi ada consumer experience yang berbeda. Dan di sanalah bisa dapat user, bisa dapat aplikasi, bisa dapat revenue, bisa dapat bisnis yang berjalan. Jadi itu alasannya kenapa masih banyak yang bikin L2 baru, L1 baru, sedangkan sudah ada yang besar-besar sekarang. Karena mereka percaya aplikasi yang ada sekarang itu belum semua aplikasi yang bisa eksis di kripto. Masih ada opportunity untuk bikin lebih banyak hal, lebih banyak inovasi yang sebelumnya kita belum lihat. True. Balik lagi. Kalau kita mau building something pasti nyari yang klop gitu kan, yang kita butuhkan apa gitu. Makanya banyak ada L1, L2. Ini ada yang bilang buy now, berarti dia percaya ini opportunity. Sementara kita koreksi, crash, penutupan Oktober. Katanya bulan Oktobus, bulan paling bagus. Awik walk, minus 3,9%. Hampir 4%. Ya, hampir 4% sejauh Tapi ini. ya kalau spesifiknya itu kan CoinGlass. Kalau beberapa lain mungkin ada yang 4%, mungkin ada yang kurang lebih. Tapi intinya penutupannya negatif. Iya. Sudah closing negatif. Padahal hampir positif. Lagi seharinya langsung negatif. Sangat seru sekali. November kehancuran kripto sampai 2 tahun ke depan. Kabar utama. Kalau ini malah baliknya bukan 2026, masih 2 tahun ke depan baru balik. Ngeri ya kalau begitu ya. GM komentar dari Twitter yang sangat jarang kita temukan. Oh iya. Jadi welcome warga audience kripto. Twitter. Ya, warga Twitter maksudnya. Sekarang narasinya buyback token walaupun yang dibeli di treasury. Maksudnya walaupun yang dibeli di treasury. Maksudnya di treasury nggak bisa dibeli, dibeli yang di pasar. Kalau Kalau buyback itu gitu, Iya. sama halnya dengan pump fund itu yang tadi kita bahas akuisisi Padre, itu ya pendapatan revenue dari Padre bakal dipakai untuk buyback pump. Jadi bagus untuk pump fund, jelek untuk yang holder Padre, udah kena rak. Terus hyper liquid itu juga nge-buy-nya dia buy yang dari di pasar gitu. Yang ada di treasury dia alokasinya beda, katanya untuk ekosistem atau community masih ada yang unlock gitu. Tapi sama dengan halnya BNB juga, buyback terus di burn ya kan. Ya itu, saya kurang paham sih kalau yang dibeli yang di treasury. Mungkin ada beberapa project yang shady yang kayak begitu ya. Tolong bahas ulang chart global liquidity dari Delphi Alpha yang sudah top mulai turun. Indikator kuat bull cycle udah top kah? Saya berusaha ingat-ingat ini yang dimaksud yang mana. Yang mana ini? Global liquidity dari Delphi Alpha. Kalau analisis Delphi itu biasanya dia pakai data dari Bloomberg. Tapi yang namanya indeks liquidity global itu tergantung sama siapa yang bikin, itu ada banyak source. Contohnya Michael Howell juga punya sendiri indeks liquidity global. Itu beberapa video yang dibikin sama Briudi sama Mas Noval ada bahas itu. Terus ada lagi satu yang The Bitcoin Layer, TBL. Itu juga indeks likuiditas global. Dan alasannya kenapa ada banyak yang berbeda-beda karena ada beberapa orang yang merasa oh ini lebih penting, ini masukin. Oh yang ini enggak, kayaknya ini di filter gitu. Dan kalau dari segi global liquidity secara overall sih saya belum melihat yang updatean per hari ini ya. Iya. Apakah nambah atau gimana, nggak tahu kalau dari segi Briudi ada. Kalau per hari ini sih belum melihat, tapi terakhir itu masih di bulan lalu dan kan nggak jauh berbeda ya karena udah lagging 3 bulan kan. M2 Money Supply itu kalau berdasarkan di TradingView itu sih sejauh ini sama Michael Howell juga yang terakhir saya lihat sih masih naik, dan emang itu kalau dilihat dari segi lagging itu kita masih naik sampai akhir tahun ini gitu. Sampai akhir tahun ini masih naik gitu. Kalau di tahun depan belum keluar kan. Soalnya kan melihat datanya bulan lalu. Jadi kan lagging 3 bulan baru sampai di akhir tahun ini aja. Gitu. Kalaupun itu turun, nah itu kan lagging datanya gitu. Bukan sekarang artinya yang turun gitu. Yang kedepannya itu yang diartikan turun gitu. Karena laggingnya 3 bulan. Itu sih kalau dari yang dimaksud itu untuk money supply dari si abang tadi itu. Tapi yang Delphi lupa. Mungkin karena masih di bahasan itu kebetulan baca komentar ada yang tanya
Bukan nanya, kayaknya ngasih tahu. Secara summary of economic projection (SEP) itu ya, di Iya. Fed Fund Rate udah ngasih tahu bakalan 3 kali motong suku bunga tahun ini. Hmm. Jadi bull run semestinya berjalan sampai 2026. Gimana tuh? Iya, benar-benar. Kalau dari SEP kemarin itu emang estimasinya 3 kali, dan itu di bulan September, Oktober, habis itu Desember gitu kan. Nah kemarin itu masalahnya yang tadi pas di opening udah saya sampaikan juga, agak ragu-ragu. Kalau kita buka CME sekarang ya, kita buka CME di bawah nih, kita Ada buka link. CME, itu persentasenya turun dia. Persentasenya turun, Mana nih? aku nggak ada, kurang di refresh kali ini. Otomatis ini. Oh iya. Kalau kita buka CME ya, tunggu ya guys ya, internet agak lemot sedikit. Kalau kita buka CME itu sekarang persentasenya turun. Kemarin itu rata-rata 90%-an di atas rata-rata. Jadi kayak udah fix banget di Desember bakal potong, habis itu di bulan Oktober kemarin bakal potong juga. Tapi kalau kita buka sekarang itu, wah masih putih gambarnya, ternyata belum bisa kebuka. Itu turun ke 60-an% deh kalau nggak salah, gara-gara FOMC kemarin. Jadi orang-orang tuh kayak bertanya-tanya kan, Kayak gambarannya. ini bakal pangkas lagi atau enggak gitu. Dan di Januari pun juga tidak ada pangkas lagi, yang dimana sebelumnya itu, nah ini dia. Mungkin bisa gambar itu Pakai juga. gambar aja. Ini tadi pagi sih udah screenshot ini. Kita lihat dari perubahan probabilitas potong suku bunganya ya. Kalau kita lihat di sini awalnya sebelum kemarin FOMC itu di bulan Desember itu pangkas lagi kan. Pangkas di sini itu angkanya gede banget, 90-an%. Pokoknya udah hampir pasti pangkas. Setelah FOMC orang-orang mulai ragu nih, ada nih sekarang 37% kayaknya nggak pangkas deh gitu. Habis itu di bulan 1 tahun depan itu masih nggak pangkas gitu. Padahal sebelumnya itu mau pangkas lagi gitu. Jadi kayak orang-orang tuh mulai ragu gitu. Kayak ini The Fed kayak nggak ngebut lagi deh pangkasnya. Nah ini ya, ini banyak yang berspekulasi kayak berpendapat ya lebih tepatnya kayak, oh ini mungkin gara-gara Amerika masih shutdown. Jadi beberapa data itu nggak keluar dan susah untuk menganalisa sikon sekarang tuh bagaimana gitu. Terlebih The Fed juga kan pasti ngasih jawaban yang oke, lihat aja nanti pasti Desember gitu. Kan nggak mungkin dong orang FOMC Desember dia ngasih taunya di bulan Oktober gitu kan. Oh iya nanti Desember kita pangkas lagi kok gitu. Nggak mungkin kayak gitu dong gitu. Sangat tidak gini ya, tidak rasional kalau kayak gitu jawabnya. Udah dibocorin langsung gitu. Itu sih yang buat orang-orang ragu. Wajar, market itu pasti 50-50 kayak gitu. Nggak bisa sepenuhnya kayak udah pasti bullish, nggak bisa. Jadi emang sewajarnya kayak gitu. Jadi mungkin nanti udah governance udah selesai shutdown di AS, mungkin keluar data lagi, baru kita bisa analisa lagi, mungkin sentimen bisa berubah-ubah lagi. Nah di sana yang kita tunggu sebenarnya. Kalau dari S&P terakhir itu ya 3 kali. Di bulan, malah di tahun depan itu yang sedikit, kalau nggak salah 1 kali deh. Di tahun depan. Itu baru sentimennya lebih buruk karena sekali doang kalau berdasarkan suku bunga yang dipangkas gitu kan. Oke, mana dia tadi yang nanya itu? Tadi ngasih tahu sih, bukan nanya. Ini Iya, betul. Semestinya komentar. jadi bull run semestinya bakal berjalan sampai 2026. Nah, iya beberapa juga ada yang menganalisa seperti itu dari segi pergerakan moneter, habis itu dari segi fiskal juga. Tapi kan kita di tengah jalan tuh pasti ada ini ya, pasti ada volatilitas, entah itu kayak Trump kemarin gitu ya, nggak ketebak. Walaupun mereka udah selesai diskusi bareng China, hasilnya sudah keluar juga. Oke, kita ngurut lagi dari pertanyaan tadi. Kayaknya nanti pasti ada pertanyaan market lagi. Ini tentang Monad. Supra mengklaim di akun Twitternya mereka punya blockchain lebih kencang di ranah eksekusi paralel EVM dibandingkan Monad. Pendapatnya beli. Pendapat saya untuk EVM paralel itu memang bukan Monad yang pertama kali. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di Twitter mungkin yang paling rame, heboh, viral, hype, dan engage itu Monad. Sedangkan sebelumnya di siklus lalu sudah ada Polygon, sudah ada SEI, sudah ada beberapa ini juga sih nama project yang akhirnya sih nggak sukses. Kayak di Solana itu berusaha bikin paralel EVM juga, tapi pada akhirnya semua kembali lagi ke aplikasi.
Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan aplikasi yang ada di Polygon, Sei, dan sekarang yang akan segera launching mainnet di Monad, itu yang bakal jadi kunci nanti orang pakai teknologinya atau enggak. Itulah kenapa alasannya meskipun sudah ada EVM yang paralel dan kencang, atau bahkan banyak yang mengaku klaimnya itu jauh lebih kencang daripada Monad, itu mereka tetap belum mengambil market share-nya Ethereum secara signifikan. Malah dapatnya yang base. Dan itu alasannya ya selain karena L2 base, karena udah punya branding Coinbase, terus sama juga karena mereka pun memberikan kecepatan yang lumayan, meskipun nggak tinggi-tinggi amat, tapi at least lebih baik daripada Arbitrum dan Optimism. Mereka tuh nge-push banget biar kapasitas untuk orang bayar biaya gas, terus transaksi dan jumlah blok sama ukurannya itu jauh lebih gede daripada yang di L2 biasanya. Nah, itulah kenapa saya sangat-sangat tertarik untuk melihat peluncuran Monad karena ekosistemnya itu ada banyak nama-nama besar yang sudah umum kita temukan di Ethereum dan masih ada lagi yang kemungkinan besar akan deploy lebih berani kalau sudah launching blockchain-nya. Jadi ada beberapa hal yang orang sudah suka biasanya pakai di Ethereum, daripada dia harus bridging di L2 dan segala macamnya, dia bisa langsung pakai di Monad aja sebagai satu jaringan, satu L1, semua udah bisa composable. Misalkan kita staking di sini, kita taruh di sini, LP di sini, terus lending, borrow, itu semua nggak perlu bridging. Beda halnya dengan kalau di Ethereum, misalkan kita nyari beberapa aplikasi pengen yang murah, oke ke L2. Tapi masalahnya nggak semua aplikasi yang ada di Ethereum itu pindah ke satu L2 yang sama. Kadang ada misalkan kayak AV-nya ada di base gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita cari ke L2 yang lain, Arbitrum, Optimism, Zcash, Starknet mungkin nggak ada AV. Terus Dan kalau L2 misalkan itu ada banyak banget, iya, bukan itu aja nama-nama besar yang tadi. nah masalahnya tuh lebih ke composability-nya. Jadi kalau misalkan kalian suka pakai entah itu AV, Morpho, terus ada Ethena segala macam, itu contoh 5 aplikasi deh di Ethereum mainnet, satu aja L1. Udah merasa mahal, oke pengen pindah ke L2. Nah pindah ke L2-nya tuh jadi harus pakai beberapa karena AV-nya nemunya di sini, Morpho-nya nemunya di L2 lain. Terus Ethena-nya nemunya di L2 yang sebelum lainnya lagi. Terus untuk staking LP itu beda-beda lagi, DEX-nya beda lagi. Kalau di Ethereum mainnet kita pakai Uniswap, di Base pakainya Aerodrome. Itu dia. Kalau di Monad satu aja, satu L1, semua aplikasi berbasis EVM masuk di situ, performanya kencang, tapi sama decentralized juga nggak di-compromise, nggak dikorbankan. Jadi meskipun ada klaim dari segi teknis yang di pertanyaan ini jauh lebih kencang, jauh lebih bagus, semua itu kembali lagi di pertimbangan ekosistemnya, aplikasinya. Karena user nggak bakal masuk ke Monad cuma karena dia kencang. Sama halnya user nggak pilih Solana karena dia kencang. User pilih Solana karena dia punya pump fund, karena dia ada aplikasi-aplikasi degen, karena dia tempatnya narasi-narasi yang lagi viral, dia ada meta, ada seasonnya. Itu alasannya. Aplikasinya, ekosistemnya, balik lagi. Infrastruktur hanya hal di balik layar yang nanti user-user tuh nggak bakal sadar itu apa cara kerjanya segala macam. Dan lebih kayak lebih ke nggak peduli gitu kan beberapa orang tentang gimana pun tag-nya, yang penting dia mau make gitu. Misalkan di Solana aja yang notabene-nya kenceng ya, itu kalau lagi ada klaim airdrop atau apa gitu, big event itu beberapa kali transaksi gagal kok juga, entah itu dari segi RPC dan lain-lain gitu kan. Masih ada lah experience seperti itu dari kecepatan. Tapi tetap orang-orang kenapa pakai Solana, ya itu karena tadi David bilang itu. Kalau orang bisa make money, mereka bakal di ekosistem itu. Dan itu berlaku dengan halnya pertanyaan tentang Monad yang di awal tadi, apakah bisa bersinar di tengah gempuran FUD, itu semua kembali lagi ke sama halnya kita sekarang make money di Ethereum. Apakah kita investor awal Ethereum? Sepertinya enggak. Kayaknya beberapa orang yang dulu ikutan ICO di Ethereum itu dalam hitungan jari yang mungkin dari Indonesia. Kemudian kalau kita nanya, apakah kita make money di Solana? Kemarin ada banyak meta, ada banyak season, ada banyak memes. Ya, kita make money. Apakah kita semua investor Solana? Enggak. Apakah kita elik airdropnya Solana? Enggak. Apakah kita beli semuanya waktu FTX collapse di harga $8? Juga mungkin beberapa aja. Kembali lagi ke Ethereum L2. Apakah kita semua harus eligible semua airdrop L2 untuk pakai L2-nya? Enggak. Apakah tetap bisa make money di Base? Bisa make money di Arbitrum Optimism? Bisa, Zcash, Starknet juga. Sama lagi kembali ke Hyperliquid. Apakah kita
kemarin eligible semua airdropnya Hyperliquid, ada lumayan banyak city-city Indo, tapi ada yang enggak juga. Dan yang enggak elik ini apakah tetap bisa make money? Bisa juga. Jadi sama semuanya. Kalau misalkan ada banyak FAT di Monad karena mungkin nggak dapat eligible airdrop, atau mungkin nggak sempat invest di Eco, atau kayak kesannya, wah ini udah VC semua yang beli seed round-nya, terus kita cuma jadi exit liquidity, kita nggak bisa make money, itu juga bukan pertanyaan yang tepat. Bukan pernyataan yang tepat. Karena ekosistemnya baru mau live. Jadi kalau kemarin cuma mainan di testnet, mau sebagus apapun kita di testnet, itu jadi value yang tidak ada nilainya. Sedangkan kalau di mainnet udah pakai uang beneran, itu banyak opportunity yang kita tetap bisa make money. Jadi meskipun kalau kalian lihat di Twitter Monad sekarang kan early stakeholder gitu. Nggak apa-apa, nggak harus jadi early stakeholder. Bisa jadi stakeholdernya di masa depan. Kalau udah mainnet, pakai opportunity, banyak banget opportunity untuk make money. Tetap bisa make money, sama halnya dengan Ethereum, Solana, Hyperliquid, kita juga tidak early, tapi kita masih punya kesempatan gitu. True gitu ya. Nggak harus jadi investor untuk make money. Bisa hanya menjadi user aja. Oke, tadi itu di sini. Pertanyaan berikutnya tentang belum pertanyaan. Apa nih? Gua pengennya sih beris biar enak masuknya. Ya. Iya. Bersyukur dikasih diskon. Tadi saya nonton podcast salah satu Bitcoiner maksimalis gitu ya, dan dia bilang katanya kalau sekarang Bitcoin harganya di 100-an ribu dolar dan tiba-tiba kita naik ke 150.000, 200.000, 300.000, itu kesannya feeling kita cuman kayak oke, bagus, mantap, asik. Tapi kalau kita dari sini turun ke 80.000 dolar, terus kita naik ke 150.000 dolar, itu kayak wah akhirnya mantap gas, GG pisan gitu kan, karena kenaikan dari 80 ke 150 itu jauh lebih tinggi daripada 100 ke 150.000 dolar. Jadi ya mungkin feelingnya mirip ya kayak yang saya tonton di podcast tadi, kayak ditanyain apakah takut kalau misalkan harga BTC turun lebih dalam dari 100.000, dia jawabnya gitu. Justru saya lebih excited lagi kalau turun terus baru kita ke ATH gitu. Baru sama dulu, baru. Sama kayak dulu sampai turun 16.000 gitu ya. Itu wah itu gimana nggak gemeter dari 69.000 ke 16.000 itu. Aduh, itu orang-orang udah ngarepinnya tuh turunnya sampai 0 gitu loh guys. Bukan ke 10, 12, bukan kayak itu, 0 gitu. Itu sih. Tapi kalau apa tuh di sana PD-nya, di sana dapatnya, ya itu rezekinya gitu sih jadinya. Intinya BTC itu turun naiknya masih wajar nih kata Haryono. Karena sudah berapa kali dia menuju all time high baru. Yang belum wajar itu rata-rata dari kenaikan altcoin susah masih jauh dari all time high-nya. Ya, jadi ini sebenarnya hal yang udah sering kita bahas di live stream. Karena banyak orang itu tanya soal apakah ini cuma BTC season, apakah nggak ada alt season, apakah ini wajar, apakah ini siklus yang berbeda atau sama, itu sering banget kita omongin. Dan yang perlu kita ingat adalah BTC itu sudah usianya 18 tahun. Dan kalau misalkan kita bayangkan sama aja kayak anak kecil baru lahir, itu biasanya jauh lebih volatil kan. Kayak emosi berubah-ubah dengan cepat, kemudian sama dengan remaja juga masih labil gitu kan. Sedangkan kalau udah masuk ke usia dewasa, cenderung lebih anteng, cenderung lebih tahu tujuannya mau kemana. Dan itu yang kita lihat di beberapa chart dan analisis on-chain yang kita bahas, terus makro sama beberapa karakter-karakter yang ada di live stream, itu kita ngasih tahu kalau di siklus ini dia udah nggak banyak boom dan bust-nya. Dan dia itu sekarang, terutama di tahun 2025 ini ya, sama 2024 itu ada banyak tekanan jual dari investor-investor, dan itu berkelanjutan. Meskipun memang nggak yang kayak tiba-tiba pump tinggi banget, tiba-tiba jual banyak banget, tiba-tiba boom, tiba-tiba bust. Itu lebih ke kayak, ya udah tiap kali ada kenaikan harga, ada yang jual, ada yang naik, ada yang jual. Jadi sideways saja terus dari 2023 tuh sideways, 2024 sideways, 2025 sideways. Tapi pelan-pelan gitu naik. Jadi kesannya sama kayak ya udah Bitcoin usianya 18 tahun sama aja kayak anak sudah 18 tahun, sudah meninggalkan masa bayi, balita, terus remaja, terus sudah menjadi dewasa, dia udah lebih kayak tahu. Oke, sekarang siklusnya dia lebih institusional. Dan kalau kita ngomongin soal altcoins,
itu institusional itu sangat tidak tertarik dengan altcoins yang sebegitu banyaknya. Dan kita udah sering bahas ini, contohnya di beberapa highlight Twitter Republik Rupiah juga, itu kita ngomongin soal altcoin season, itu bener-bener terlalu banyak koin, sedangkan attention dan liquidity itu terbatas. Dan kalau misalkan setiap hari muncul terus project baru dan selalu ada, tapi institusional cuma nyarinya BTC, ya pada akhirnya juga nggak bakal kemana-mana lagi. Kalau misalkan kalian pengen cari, itu di Twitter RR bagian yang highlights, itu ada beberapa tema-tema umum yang sering kita bahas. Entah itu FAT Bitcoin, entah itu quantum komputer, entah itu siklus kripto yang berbeda. Ini beberapa contoh kayak apakah tidak ada gitu kan, alt season gitu. Dan semua hal yang kita bahas di sini ya sesuai itu dia. Dia itu bener-bener terlalu banyak koin, sedangkan retail belum balik lagi karena suku bunga masih tinggi. Makanya kan kita lihat kemarin di money market fund itu ada 7 triliun dolar. Mereka milih cari aman, cari yield selama suku bunga masih tinggi. Dan kalau pinjaman susah, orang-orang juga akhirnya nggak bisa bayar kebutuhan sehari-hari, sementara inflasi pun lagi naik dan barang-barang sehari-hari itu kayak mereka jadi nggak punya uang dingin untuk mainan kripto yang berisiko. Jadi kalau bisa dibilang sih retail memang belum benar-benar kembali lagi di siklus ini. Dengan seluruh setup itu ya, dari segi makro dan dari segi on-chain. Jadi ya memang siklus institusional, itulah kenapa BTC jauh lebih kuat, meskipun sekarang pun lagi ada banyaknya sideways, sudah menemukan jati dirinya dia, lebih dewasa, 18 tahun, dan menurut saya dia bakal mengikuti polanya emas. Dalam waktu dekat, ini yang saya taruh di thumbnail. Thumbnailnya kayak bola pantai, kalau ditahan banget di bawah air gitu, terlalu lama, tenggelam, lama-kelamaan juga nggak kuat, pasti karetnya bakal mantul. Dan itu bakal terjadi, entah itu bakal terjadi di Q4 ini atau di tahun depan seperti spekulasi beberapa orang, tapi yang pasti emas itu udah kenaikannya luar biasa gila, dan kalau market cap-nya masih jauh di bawahnya emas kayak Bitcoin aja nggak bisa 2x, masa selemah itu gitu. Gerakan sideways ini menurut saya udah ready untuk pecah. Entah pecahnya ke atas atau ke bawah, pokoknya udah ready aja untuk gerakan eksplosif udah. Entah itu mau eksplosif ke 80.000 dulu, habis itu ke 150, atau langsung naik, ya yang manapun kita nggak bakal ngelihat sideways gini-gini dulu dalam waktu dekat. Ini udah kayak siap. Itu feeling kita sih. True. Biasanya kalau udah sideways lama tuh pasti ada lonjakan volatilitas khususnya. Pasti ada, nggak terus-terusan sideways. Ini contohnya sih spesifiknya kita ngeliatin tuh market cap secara total tuh kripto udah luar biasa banget gedenya. Ya kan, supply dan demand-nya tuh jadi nggak nutup. Ini jumlah token kripto gitu loh, dari siklus sebelumnya ke siklus sekarang gitu. Kayak dulu cuma ada berapa, sekarang setiap harinya ada ribuan, apalagi dengan banyaknya launchpad baru. Ya udah, altcoins itu sudah semakin terlalu banyak, nggak ada attention, nggak ada liquidity. Yang tadi rates tinggi, inflasi naik, terus BTC lebih menarik institusional, sementara yang lain kurang menarik lagi. Jadi ya sudah sering banget nih kita bahas tema-tema umum tentang BTC dan altcoins dan alt season. Kalau mau ditarik sih pakai spaghetti chart sih, ngeliatin dari dulu. Contohnya aja Ethereum dari aset nomor 2 ya, itu belum ATH lagi sampai sekarang. Kalau ditarik dari bear kemarin, dari 2022. Itu sih bedanya kan, kalau kita ngomongin alt juga, yang lain beberapa banyak juga yang belum sampai ATH baru lagi. Itu sih sering udah kita bahas juga di live stream. Oh, ada ini juga, saham kripto. Sama halnya dengan BTC, sekarang ada saham kriptonya gitu kan. Entah itu MicroStrategy, entah itu Metaplanet, atau yang lain-lainnya, treasury company. Jadi kayak treasury perusahaan itu pada punya saham sendiri, dan ya itu pun sama untuk Bitcoin pun juga akhirnya lumayan terpecah likuiditasnya. Biasanya orang pengen spekulasi ke Bitcoin carinya beli BTC aja. Sekarang udah ada saham kripto untuk BTC. Kemudian untuk yang altcoins masing-masingnya juga pada punya treasury company. Jadi udah dipecah oleh banyak token altcoins, dipecah lagi juga sama saham kripto, dan sekarang TradFi mulai pada masuk juga. Akhirnya ya kayak Robinhood ya kan, Coinbase, Stripe gitu-gitu semua udah mulai pada akuisisi produk-produk kripto, bisnis kripto. Jadi benar-benar harus sangat-sangat difilter, memilih, jangan asal nyebar porto, dan harus punya keyakinan setiap kali beli dan milih altcoins. Jangan sampai cuman karena kita
lihat orang lain percaya, oh berarti kalau itu berhasil buat dia pasti bisa berhasil buat saya juga. Skenario-nya beda-beda. True. Oke. BNB gimana? Nggak begitu ngikutin, cuman yang pasti BNB masih sama seperti dulu fundamentalnya tentang exchange-nya itu, terus sama BNB smart chain-nya, terus sama ada buyback, ada burn, ya masih gitu-gitu aja sih. Memang dia kuat karena user base yang begitu besar. Sellingnya baik kapan? Apakah ada hold? Apa ada hold next cycle aman? Gimana tuh maksudnya? Selling? Oh, dia nanya itu mungkin dia lagi punya posisi gitu, nanya sellingnya kapan gitu, buynya kapan. Soalnya kan udah temu SATH tuh kan 1000 berapa gitu. Mungkin dia nanya itu sih. Ya tergantung asetnya sih, tergantung asetnya sama tergantung kepercayaan. Karena kalau misalkan percaya sama asetnya dan itu aset yang bagus dan itu uang dingin, itu sangat-sangat tidak memusingkan. Apalagi udah mau masuk liburan gitu kan, akhir tahun, awal tahun, terus ada beberapa pemicu-pemicu dari segi skenario bullish ada, skenario bearish juga ada. Jadi daripada pusing dan nggak tahu prediksi masa depan kayak gimana, ya itu aja, kembali lagi ke posisi kita. Apakah asetnya bagus? Apakah ini pakai uang dingin? Dan apakah kita percaya sama aset ini bakal bisa recover dan pump kuat lagi? Karena ini terlalu general pertanyaannya. Jawabannya beda-beda kalau itu BTC, ETH, atau altcoins yang lebih kecil. Iya. Mega. Ada airdrop apa enggak? Gue udah banyak transaksi di testnet, apalagi di Bronco. Udah dapat poin 3.000. Kalau untuk airdrop itu biasanya memang sangat-sangat spekulatif banget. Jadi nggak ada yang bisa ngasih tahu ada atau tidaknya. Gitu. Bener-bener semua kembali lagi ke tim. Tim itu bisa bilang tidak ada, tidak incentivize, tiba-tiba ngasih. Tim juga bisa bilang nggak ngomong apa-apa, tapi tiba-tiba nggak ada insentif. Jadi kayak semua itu kembali lagi ke ekspektasi sama spekulasi kita aja. Berlaku untuk semuanya, untuk Mega It juga. Kalau untuk Mega It sendiri di tweetnya udah bilang not incentivize, tapi nggak ada yang pernah tahu apakah nanti beneran bakal mengejutkan ngasih atau enggak. Yang pasti sih kita nggak bisa mendikte setiap tim, setiap project, karena mereka punya tujuannya masing-masing dan kita nggak bisa merasa kalau kita yang paling tahu gimana nanti hasilnya ke masa depan kalau airdrop itu dilakukan atau tidak. True. Jadi yang bisa kita manage adalah ekspektasi. Itu aja sih. Yang mau masuk tahan dulu, tunggu bear market, baru serok, cicil nunggu next bull run 2030. Sayangi uang kalian. Ya boleh, untuk beberapa yang mungkin lebih merasa berisiko, mungkin tidak punya uang dingin, dan mungkin perspektifnya itu lebih ke short term sama mid term, ya cash is king. Itulah kejadian-kejadian setiap kali ada turbulensi atau pasar itu lagi melemah. Itu berlaku untuk berbagai aset, bukan cuma untuk kripto aja. Tapi kalau ada uang dingin, percaya dan melihat crash ini adalah opportunity, itu bakal printing money bagus banget. Printing money dari BTC 80-90 ke 150 ribu dolar itu sangat-sangat menggiurkan. Terus dari beberapa project dan ekosistem yang bakal launching, ada banyak yield, ada banyak insentif, itu juga sangat menggiurkan. Ini semua ya hal yang bener-bener ngasih kita posisi bagus sekarang dari siklus-siklus lalu. Setiap kali bear market ada aja opportunity-nya, akhirnya pas di bull dipegang, itu sangat-sangat fantastis. Berkali-kali lipat hasilnya. Daripada kita pergi dan baru masuk lagi nanti di top, itu justru malah kembali. Gitu. Jadi ya sesuai posisi. Kalau sedang dalam risiko dan lagi nggak ada uang dingin, ya tentu kita harus bijak, jangan sembrono dan gegabah. Kalau lagi belum ada uang dingin, mending fokus gawe. Fokus gawe. Skill up. Mencari cuan-cuan. Fokus mengaduk semen. Itu sih. Beli MetaDAO kok tokennya ada 2. Dia itu kemarin ganti tokenomic. Jadi dia migrasi. Cuman kalau nggak salah, dia itu benar-benar mulus. Jadi kayak nggak harus ngelakuin berbagai hal yang ribet untuk pindah sana-sini gitu. Cuman jadi berubah sih tokenomiknya dari yang sebelumnya dia harganya sangat mahal, sekarang supply-nya jadi lebih banyak, jadi harganya lebih terlihat kayak murah. Padahal valuasi dan market cap-nya sih sama aja. Jadi itu alasannya kenapa ada 2 token, karena dia pindah. Bahas project di PIN yang mengarah humanoid robot, karena lagi rame sekarang. Ada nggak project Web3 yang narasinya ke sana? Ada beberapa yang menyinggung AI sama humanoid robot yang ada hubungannya sama
entah itu kripto, entah itu Web3. Cuman ini bener-bener landscape yang kita masih belum deep dive banget untuk bisa nyebutin, oh ini project yang menarik, oh ini project yang perlu dipantau. Kalau ada banyak request, kita bisa luangkan waktu untuk ulik-ulik lebih lanjut. Karena udah banyak banget analis dan researcher yang bahas tentang itu, dan udah banyak kayak dashboard, alat-alat, ekosistem itu semua untuk memonitor pengembangannya udah ada. Jadi tinggal kasih tahu aja kalau misalkan itu bisa jadi konten yang menarik, kita bisa ulik lebih lanjut. Ada banyak kok. Humanoid robot, narasi humanoid robot. Ya itu kemarin ramenya karena yang One X, dia 1X. bikin robot Neo. Terus dibikin sangat lembut, karena biasanya pertanyaan orang pertama-tama kalau robot itu jadi jahat, jangan bikin robot yang tajam-tajam. Nanti dia bisa membunuh manusia, bisa melukai manusia. Jadi dia dibikinnya lembut, pakai kain, terus apa semuanya bener-bener ini. Tapi lucunya kalau misalkan ada beberapa tugas yang nggak bisa dilakuin sama robotnya, itu tetap dari segi karyawan perusahaan ya harus pakai VR untuk ngendaliin robot, kayak remote control gitu. Jadi ya tetap sama untuk humanoid robot itu dan AI, semua masalahnya itu kembali lagi ke privasi. True. Ini apa tahu nggak Yudi? Soft RRP, URB, RRP, URB. Oh ini yang dampak ke bank dan kripto. Dampak ke bank dan kripto. Kalau ke kripto sih balik lagi sih ke pasar lebih tepatnya. Kalau ke bank sih lebih kerasa itu ya tadi yang sempat mention itu bahasan makro tadi itu di awal. Jadi itulah yang kompleks ya dari TradFi ya. Aliran uang, habis itu ada dari bank reserve, dari RRP, dari balance sheet-nya The Fed, itu sangat kompleks alirannya. Jadi tidak semudah itu kayak pangkas suku bunga langsung pam gitu misalkan. Tapi setiap pangkas itu pasti punya alasan yang mendasar gitu. Contohnya sekarang The Fed itu kan pangkasnya di angka 3% inflasi gitu. Padahal targetnya dulu itu 2% gitu kan. Jadi beda-beda, sangat dinamis, harus menentukan arah. Istilahnya tuh kayak RRP lagi serat kemarin, likuiditasnya, yield-nya naik, orang mau minjam ke bank itu lebih tinggi daripada bunga dari suku bunga acuan si The Fed ini gitu. Kalau orang mau minjam satu malam di RRP itu ya. Satu malam di RRP. Istilahnya RRP itu kayak pinjaman. Kayak judul film. Satu malam di RRP. Jadi itu istilahnya kayak pinjaman di bank itu antar bank gitu, biasanya pinjaman kayak fast loan gitu semalam. Jadi itu ada yield-nya masing-masing. Nah ini yield-nya itu naik karena kan likuiditasnya lagi rendah banget gitu kan. Ngapain bank tuh ngasih pinjam ke orang lain kalau yield-nya sama aja kalau dia diemin gitu kan. Jadi dia minta yield-nya lebih banyak gitu. Nah itu bisa jadi krisis gitu kan, krisis repo market. Jadi itu sih yang banyak kemarin dibahas di para makro guy gitu, yang dikhawatirkan terjadi lagi seperti September di bulan 2019 itu krisis repo. Jadi itu dia. Yang di tweet itu bukan sih? Itu lebih ke bank, sama juga. Kalau bank yang kemarin itu kan krisis kredit dari BED gini ya. Lebih ke ini sih, peminjamnya lebih ke company sih jadinya. Soalnya beberapa laporan itu pinjamannya buruk gitu kan. Kalau ini secara garis besar yang lebih lanskapnya lebih luas lagi. Jadi The Fed tuh kenapa dia harus motong suku bunga, habis itu dia mengakhiri QT karena QT-nya nanti dari aset MBS itu dia ubah ke aset T-bills lagi gitu. Jadi ini ya butuhnya dua dari support sistem finansial tuh ada moneter dan juga fiskal. Nah ini baru moneternya aja yang kita lihat kemarin-kemarin kan The Fed, FOMC dan lain-lain. Habis itu ada RRP juga. Nah ini fiskalnya masih AFK soalnya. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Fiskalnya udah gemuk soalnya, gemuk dari segi uang kasnya yang udah dikumpulin dari T-bill kemarin. Apakah ikut injek untuk ngamanin ekonomi? Soalnya ada yang menarik dari bahasan itu. Apa tuh? Ini mungkin. Ini Twitter. Ini dari analisnya si ini, Bapak Roll Paul gitu ya. Sering ngomongin makro juga. Nah ini dari total liquidity US dan juga public debt atau hutang publik gitu. Dia nge-share dari segi chartnya ya. Mau dilihat chartnya? Boleh mungkin. Nah ini mungkin gambarannya gitu. Jadi kayak kita lagi berada di mana sekarang, kenapa The Fed yang mungkin di
diartikan di sini tuh kayak kenapa harus QE lagi gitu kan, harus nolong ekonominya gitu karena udah ada di danger zone-nya, istilahnya kayak di titik support gitu kalau kita lihat dari chart gitu kan. Ini sih kenapa banyak orang-orang yang kayak, waduh ini kita lagi di tengah di ambang-ambang nih gitu, di ambang-ambang likuiditas gitu. Kalau kita bahas ini agak lama sih kita bahasnya dari segi yang diminta tadi itu. Jadi mungkin gambaran simpelnya tuh begini, dari chart ini dan juga krisis repo itu yang terjadi di bank. Kita sih dari retail dan orang-orang bukan bankir mungkin nggak melihat hal-hal kayak gitu, tapi itu yang terjadi di belakang gitu. Makanya kompleks banget. Ini ada pertanyaan tentang Bang Yudi, kan Desember QT kelar, terus kapan kita dapat QE? Kalau QE-nya di bear market, bakal bantu naikin harga atau malah makin dalam? Kalau QE-nya di bear market, menarik ya. QE itu kayak kartu as terakhir gitu. Kartu as terakhir pas ada krisis gitu kan. Kalau nggak ada krisis, kemungkinan besar ya nggak QE gitu. Itu beneran kayak kartu as terakhir gitu. Kayak kemarin ada COVID gitu kan, ya udah QE gitu untuk suntik likuiditas gitu. Jadi itu kayak kartu as terakhir gitu. Dan ketika ada krisis, baru dia bisa QE. Nggak bisa dia langsung semena-mena QE gitu aja karena lagi nggak ada apa-apa nih, lagi santai-santai gitu kan. Ekonomi kayak udah makin bagus, tiba-tiba QE nggak bisa gitu. Paling mentok-mentok itu ya akhiri QT gitu, akhiri nyedot likuiditas itu aja. Jadi kalau pertanyaannya QE-nya pas bear market, mungkin pas lagi ada krisis itu kita udah ada di bear market, mungkin aja kan kita nggak tahu kapan itu kan ada krisis, kapan itu bear market kita nggak tahu, jadi mungkin aja bisa waktu saat itu QE gitu. Tapi sentimennya balik lagi sih, apakah pas di bear market baru QE atau gimana kan nggak tahu, kita pun nggak tahu bear marketnya kapan. Nih, shutdown Senin besok bakal selesai nggak? Nah, ini yang masih ditunggu-tunggu ya. Katanya lagi bentar, tapi belum tahu sih. Kita tunggu pengumuman itu aja. Soalnya banyak yang dari fiskal ini ketinggalan data-data ekonominya. Oke, beli Gimonat, Gimonat, holder NFT Lifetime RR jadi dapat airdrop KPG token atau enggak? Jadi kita terakhir bicara sama tim Mandala Chain Foundation itu mereka bilang masih kita punya partnership itu. Jadi nanti kalau misalkan kalian masih hold itu bakal dapat. Cuman untuk masalah mainnet kapan, TGE kapan itu semua masih kita tanyain ke tim karena mereka masih dalam proses untuk launching itu. Dan ada beberapa partner yang kayaknya mereka mau selesaiin dulu sebelum itu goes public. Stay tune aja. Piala Dunia 11 Juni 2026 Junam. apa Juna? Gak tahu. Ngasih info Bang. Nice info. Saya tidak nonton bola lagi. Mau tanya nih Bang, apakah Bitcoin saat ini sudah mencapai puncak siklus? Apakah masih ada potensi untuk lanjutkan kenaikan kembali? Ini semua baru ketahuan kalau misalkan udah lewat. Semua top itu nggak bisa diprediksi. Cuman kalau misalkan kita melihat dari segi kekuatan pasarnya, ini yang bisa kita lihat balik lagi di live stream minggu lalu atau minggu sebelumnya. Itu kita nunjukin dari segi volume spot, ETF, on-chain itu semua sangat mendukung dan bagus. Sementara harga Bitcoinnya masih tetap lemah. Dan itu semua dikarenakan beberapa hal dan beberapa faktor yang saya pikir bakal berubah dalam waktu dekat. Jadi kalaupun nggak terjadi langsung di November dan Desember ini, at least kita tahu itu masih ada setup yang lumayan konstruktif, skenario-skenario yang bagus untuk mengawali tahun 2026. Dan kalau misalkan itu beneran terjadi, menurut saya sih orang-orang terlalu pesimis. Menurut saya orang-orang tuh lupa caranya untuk believe in something. Mereka lupa kalau kripto itu tetap merupakan aset yang geraknya paling cepat, terutama Bitcoin. Karena kalau dibandingkan dengan aset-aset tradisional yang lainnya, Bitcoin itu luar biasa gila. Dan ini nyambung sama beberapa orang yang mulai khawatir kan, kayak gimana kalau misalkan BTC itu turun. Ini nanti kita bakal jawabin satu-satu, ada beberapa yang nyambung. Nah, cuman pertanyaan ini saya kepikiran dengan yang ada di tweet RR. Katalis kenaikan bulan ini apa aja? Nah, sebenarnya untuk katalis itu ada banyak. Kalau misalkan kalian lihat itu skenario yang bagus-bagusnya itu semua sangat-sangat mendukung gitu loh. Jadi dari segi administrasinya sudah mendukung, dari segi makro, dari segi on-chain, dari segi internal kripto bagus, dari luar kripto mendukung. Jadi kayak nggak ada alasan kita kenapa nggak all time high baru. Nah,
Kalau misalkan saya mau jawab satu aja katalis yang paling penting itu apa, itu adalah strukturnya Bitcoin lagi oke. Jadi terlepas dari berita dan news ada gonjang-ganjing apapun di luar sana, holders Bitcoin itu lanjut beli banget. Kalau orang pikir yang beli Bitcoin sekarang cuma Michael Saylor, mereka salah. Karena di chart ini Michael Saylor bukan yang terbesar. Kalau mereka pikir yang paling utama beli Bitcoin sekarang itu ETF, Belum tampilin. atau belum tampil. Kalau mereka pikir yang paling gede itu ETF, itu juga salah. Karena arus masuk dari ETF bukan yang dominan juga. Terus siapa pertanyaannya yang paling dominan? Spot holder. Orang-orang yang percaya Bitcoin beli spot, mereka pegang di wallet, beli di exchange, mereka tarik ke wallet, beli di DEX, mereka taruh ke wallet gitu kan. Pokoknya apapun versinya, itu Bitcoin yang mereka pegang, itu secara spot, itu yang paling dominan, transaksi yang paling gede sebelum masuk ke derivatif. Kalau derivatif ya udah jelas perpetual lebih tinggi dari spot, terus option juga bakal bertumbuh segede perpetual. Tapi intinya kalau dari orang beli BTC aja nyicil gitu, numpuk, tabungan jangka panjang, itu yang lebih gede daripada ETF dan Michael Saylor adalah spot holdersnya Bitcoin sendiri. Orang-orang yang udah dari dulu percaya, maksimalis, nggak pernah ragu, atau mungkin orang yang udah kapok dengan altcoins, makin percaya dengan Bitcoin, akhirnya berubah dari altcoiners jadi Bitcoiners. Jadi dari segi inflow ini aja, itu udah luar biasa gila. Dan kalau misalkan kita berkaca dari segi historis, biasanya setiap kali ada $1 masuk ke Bitcoin, itu market cap-nya nggak cuma nambah $1, ada kelipatannya. Karena kan istilahnya kalau misalkan ada 10 barang, harga satu barangnya $1. Kalau satu barang itu jadi $2, meskipun yang masuk cuma $1 untuk beli satu barang, yang lainnya kan tetap naik market cap-nya. Ya kan? Yang 10 lainnya itu tetap $2 juga. Padahal duitnya belum masuk. Cuman beli satu itu aja. Oh, aku mau beli ini bagus, aku berani bayar $2. Padahal harganya $1. Dia ambil satu, sisa 9 produk, 9 produknya tetap kehitung market cap-nya naik meskipun belum dibeli. Jadi itulah hitung-hitungan market cap. Dan kalau kita ngelihat dari segi historis, multiplier-nya itu biasanya lebih dari 2 kali lipat. Apalagi kalau lagi bull market, itu bener-bener hitungannya itu sampai kayak to the moon banget ke bulan. Bener-bener kelipatan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dan itu memang terjadinya singkat. Jadi $1 masuk, langsung market cap-nya tinggi banget. Cuman, kalau kita ngelihat yang dari sekarang aja nih, realized cap dari awal tahun 2024 sampai sekarang, itu dia bener-bener udah naiknya $680 miliar. Dan harusnya kalau mengikuti kelipatan yang terjadi di historisnya Bitcoin atau kelipatan multiplier yang sekarang ada, itu harga Bitcoin tuh harusnya sudah di $143.000 dengan valuasi $2,87 triliun. Kalau lagi euforia, kalau lagi bull market, kelipatannya tuh sampai 4 kali lipat lebih. Dan kalau itu terjadi, harga Bitcoin harganya sekarang di $182.000. Itu dengan jumlah realized cap ini. Realized cap dari tahun 2024 aja. Jadi dari segi ini aja saya udah melihat Bitcoin tuh bakal up lagi, bakal naik lagi, bakal pumping lagi. Entah harus turun dulu baru naik, ya kalau untuk yang punya uang dingin dan jangka panjang sih nggak peduli. Market cap gold itu naiknya 12 triliun dalam 10 bulan, nggak ada setahun, 12 triliun. Kalau orang nanya itu aset apa, micin, bukan, emas gitu. 12 triliun. Jadi kalau market cap gold setinggi segede itu aja naiknya 12T, hanya kurang dari 1 tahun. Nah, realized cap Bitcoin market cap-nya jauh lebih kecil. Harusnya wajarnya di 140 dan to the moon-nya 180 sampai $200.000. Itu akan terjadi. Nunggu waktunya aja gitu. Masa nggak bisa nambah valuasinya? At least 2 triliun tuh cuma nambah 1-2 triliun loh. Kalau Bitcoin ke harganya itu. Sedangkan emas 12T. Jadi nggak perlu 10% dari rotasi profitnya emas aja itu udah cukup membawa Bitcoin ke hampir $200.000. Jadi itu sih menurut saya katalisnya bukan dari skenario-skenario luar, tapi emang dari segi strukturnya itu spot itu beli terus. Harga turun beli terus. Ada dip, buy the dip. Ada koreksi, diskon mantap gitu loh. Kayak maksimalis Bitcoin itu. Mereka nggak berubah pemikirannya meskipun harga makin turun. Sama aja kayak kita udah punya barang bagus gitu kan. Entah itu gadget, entah itu kendaraan, entah itu apa. Mau harganya turun, kalau kita masih suka barangnya itu masih barang yang bagus gitu loh. Malah jadi diskon. Makanya kan banyak barang-barang yang bagus, orang nunggu diskonnya dulu baru mau beli. Mereka nggak pengen beli baru gitu. Tapi kalau dari struktur sih, di Raffi kan bilang bagus tadi itu ya. Banyak juga sih yang komentar tentang
kemarin itu likuidasi event yang besar banget itu kemarin, dan Bitcoin itu tahan banting sih bisa dibilang, nggak nyentuh sampai di bawah 100.000. Belum ke 100.000, masih di atas 100.000. Event tuh udah gila banget itu kemarin tuh, walaupun future itu ya korotasinya, tapi itu udah gila banget angka likuidasinya, dan itu bukan cuma likuidasi aja, itu menyebabkan traumatis efek ke orang-orang jadinya, tapi tetap ketahan. Ada yang minat belinya itu gede gitu, yang nahan di sana. Ini bukan bicara ETF dan lain-lain. Soalnya kalau ETF itu lebih ke seasonal belinya. Kalau lagi pumping baru udah ikut euforia gitu, ikut beli orang-orang gitu. Jadi bisa diartikan kayak ya mereka juga selain institusi juga ada retail juga yang bisa beli kan dari segi ETF gitu. Jadi itu seasonal. Kalau yang dibilang David di sini kan kayak yang holdernya yang terus cicil gitu, yang believernya gitu. Jadi masih banyak ada gitu. Tadi sih yang itu menarik sih yang tadi tentang percepatan dari pertumbuhan market cap itu ya, istilahnya kayak demand-nya terlalu gede gitu kan, supply-nya nggak ada yang mau jual ya, itu dia jadinya percepatan naiknya jadinya. Ya makanya kelihatannya beda-beda tergantung lagi bull atau lagi bear. Itu dia. Padahal yang beli 10 gitu, kemarin yang jual ada 10 ya aman gitu kan, nggak ada percepatan. Sekarang besoknya gitu kan, yang beli 100, yang jual cuma 2 orang gitu kan. Wah rebutan semuanya, semua ngebid harga tinggi, itu dia jadi percepatan jadinya dia gitu. Itu sih mungkin secara simpelnya biar bisa kalian bayangin, oh jadi gitu ya. Nah itulah market bekerja seperti itu gitu. Dan kalau orang-orang sekarang misalkan yang gede kan spot believer-nya Bitcoin, sama kayak Michael Saylor juga, MicroStrategy. Terus yang ketiga kan ETF. Nah, kenapa ada alasan ETF juga masih bakal nambah lagi, bakal meningkat lagi? Karena orang-orang boomers itu nggak paham Bitcoin itu apa, konsensus, decentralized, proof of work, mining, nggak paham itu. Yang mereka pahami itu adalah chartnya IBIT, ETF, BlackRock. Harganya berapa? Nggak $100.000. Ngelihat chartnya, kok nggak pernah turun? Aku mau ini, 1, mau 5 gitu. Itu yang mereka lihat. ETF-nya IBIT. Harganya nggak $100.000, tapi mereka tahu itu Bitcoin. Dan itu harganya, chartnya nggak pernah turun. Sejak bikin ETF, nggak pernah turun. Ya kan? Jadi mereka bakal bertambah lagi. Mereka bakal ngelihat ini aset apa bagus banget. Apa sih narasinya? Salesnya BlackRock bilang, emas digital. Emas udah top, chartnya ini nggak pernah turun, aku mau. Harganya berapa? Bitcoin aslinya 100.000, ini di sini masih berapa? $40 gitu. Wah murah gitu. Itu dia. Jadi katalis terkuatnya adalah ya memang udah saatnya untuk pump, udah memang saatnya valuasinya itu mencerminkan demand-nya ada. Tinggal kita melihat sikon dari market aja. Cuman itu tadi, kalaupun itu harus terjadi melalui berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, harus sakit-sakit dulu, ya itu yang risikonya harus kita tanggung. Berarti memang harus turun dulu sebelum dia naik. Nyambung sama yang ini. Katanya sesuai histori BTC kalau Oktober minus 3%, November bisa jadi minus 30%-an. Kalau misalkan kita ngelihat ke minus 30%-an, ini kurang lebih level-level yang kita bahas di live stream sebelumnya. Itu level-level yang kalau udah di bawah $95.000, udah di bawah pertahanan terakhirnya bull, itu udah masuk ke titik $80.000-an kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan kita ngelihat lagi pertanyaan apa nih, siklus kali ini apakah berbeda dengan siklus sebelumnya karena ada ETF ya, adopsi masalah kripto, institusional ya, retail belum kembali. Kalau regulasi benar pro banget sama kripto. Jadi memang siklus ini berbeda, cuman berbedanya bisa aja berbeda bener-bener dari segi boom and bust-nya ya nggak boom and bust. Makanya kan jatuhnya kebanyakan konsolidasi, kebanyakan sideways, kebanyakan koreksi, harganya nggak se-up only dan down only kayak yang dulu. Itu jadi perbedaannya, makanya harus lebih sabar, harus lebih kuat, harus punya uang dingin, harus bener-bener mindsetnya itu porto ini kita megang jangka panjang. Ini bukan untuk bayar kebutuhan bulan depan, tapi ini untuk mengubah hidup saya beberapa tahun lagi. 10 tahun lagi mungkin, 5 tahun lagi mungkin. Nah ini ada yang setuju, benar sebelum 5 November BTC koreksi 104.000 dulu, baru Junam dalam... Kenapa dari tadi ada Junam ya? Apa Junam tuh? Kayaknya kita nggak tahu. Terjun gitu. Slang baru deh. Iya, slang baru. Terjun dalam. Junam. Terjun dalam.
Tapi Junam dalam Jurang Jahanam mungkin. Apa nih guys kepanjangannya Junam? kayak kita kelewatan slang banget. Ke 98 terus sampai Desember. Oke, itu beberapa skenario-skenario yang di video live stream sebelumnya kita bahas ya. Jadi ada beberapa titik-titik kayak sekarang 104.000 itu ini potensi koreksi yang sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi dalam 180 hari terakhir, kita potensi turun ke $104.000. Dan sudah pernah terjadi dalam setahun terakhir, penurunan sampai ke $87.000, $85.000. Dan ini kalau kita membandingkan dari siklus-siklus sebelumnya sih, koreksi-koreksi itu bisa sedalam apa, itu bisa sampai sedalam ke $33.000. Cuman ya kita nggak bakal merasa itu hal yang bakal terjadi di siklus ini. Jadi paling mentok-mentoknya ya di 95 sama di 80 kayak yang kita bahas di live stream sebelumnya. Karena itu di atasnya realized price dan itu pas banget di true market mean. Untuk yang nggak tahu, true market mean itu adalah rata-rata on-chain secara keseluruhan. Mau itu koinnya Satoshi Nakamoto, koinnya miners yang udah bangkrut, koinnya orang yang kehilangan password walletnya, semua aktif, nggak aktif, short term, long term, secara garis besar semua yang terbaca di on-chain rata-ratanya di situ 82.000. Jadi ya ini bottom bear market yang kalau misalkan itu akan kejemput, menurut saya nggak bakal lebih rendah lagi dari 80 ribuan dolar. Jadi risiko yang udah kita bisa prediksi, udah pernah terjadi di siklus-siklus sebelumnya kok, bukan koreksi yang out of nowhere yang bener-bener bikin kiamat gitu. Ada websitenya juga kok khusus yang melacak sudah berapa ribu kali sama headline news CNBC dibilang Bitcoin itu akan mati dan kiamat, selalu survive. Apakah akan terjadi lagi? At least di siklus ini survive. Apakah long term jangka panjangnya nanti survive terus? Itu pertanyaan nanti. DCA BTC ETH, SPY 500, Gold, Silver per bulan worth it kah? DCA itu worth it, BTC itu worth it. Untuk saham emas dan yang lainnya sih saya bukan investor jadi kurang tahu gimana performanya, terus risiko dan pro kontranya gimana. Tapi kalau DCA, BTC itu udah cara terbaik kah? Yang stress free dan tidak pusing. True. Menurut host, kalau Senin BTC close di bawah 108.000, apakah BTC akan bear lagi ke 96 sampai 100.000? Oke, ini udah terjawab ya. Jadi skenario-skenario penurunannya yang harus dipersiapkan. Oke, kita percaya demand-nya luar biasa gila, dia bakal pumping lagi, dia bakal nyentuh all time high, dia bakal naik ke atas. Tapi siap sama skenario ini. Kita nggak bisa merasa optimis tanpa waspada juga. Hati-hati turun ke 88. Kurang lebih sama ya, jadi orang-orang ini kalau nggak salah ada beberapa faktor yang bisa dilihat, entah itu dari on-chain, entah itu dari ETF, entah itu dari di live stream lalu kita ngomongin entry kan, entry-nya microseller di mana gitu. Terus sama ada TA juga kan ada beberapa garis, ada beberapa chart, biasanya memang bertemu di titik-titik yang kurang lebih sama. Jadi ya itu dia, ini 95 kan, dia bilangnya 95-96, itu level yang kita sering bahas juga. Terus ini di 80 ribuan dolar, itu juga yang sering kita bahas. Tuh ini mantap nih. Saya beli Sol di 11.000 lagi, $11. RR di Q4, thank you. Berterima kasihlah ke diri sendiri. Karena setiap informasi yang kita berikan itu bukan financial advice. Jadi kalau kalian ternyata berani dan ngambil keputusan dari situ, itu berarti good job ke kalian sendiri. Kalianlah yang berani dan yang udah pertimbangin sama risikonya, sama portonya, akhirnya jadi memanen hasilnya. Kita hanya membagikan informasi hanya sebagai infotainment dan bukan financial advisor. True. Kalian yang ambil senang bisa melihat ada manfaatnya konten-konten kita. $11. Good old day. Untuk para, ini udah lebih dari 1 jam ternyata. Oh iya loh. Jadi kita bakal jawab cepat aja ya guys, karena ini ternyata masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Ini jauh lebih banyak dari live stream minggu lalu, dan minggu lalu pun kita sempat nggak jawab beberapa. Untuk para OG BTC, menang Bitcoin apakah ada harapan sebagai pengganti currency dunia atau OG sudah berganti narasi jadi Gold 2.0? Ini ada chartnya dari Nick Carter, itu jurnalis yang dari awal memang maksimalis Bitcoin dan dia nunjukin sentimen perubahan narasinya Bitcoin. Dan untuk OG Bitcoin itu memang banyak banget latar belakangnya, jadi banyak banget kepercayaannya. Ada yang percaya dia uang, ada yang percaya dia untuk desentralisasi, ada yang percaya dia untuk emas digital, ada yang percaya dia untuk aset penyimpanan nilai, ada freedom, ada privasi, pokoknya
OG itu general banget. Mm-mm. Ada banyak orang dan semua narasi itu terwakili. Jadi ya kita lihat aja nanti beneran bisa jadi uang, apakah stay commodity aja atau menggantikan emas jadi versi digitalnya. Saya yakin 100% bull market lanjut. Saya juga yakin 2026 bearish. Lanjut dulu 2 tahun depan baru beres. Oke. Bang, tahu kenapa kuat banget ya? Adakah info tentang Bitcoin udah lama nggak lihat? Iya, soalnya? lama nggak lihat sih, tahu sih. Lama nggak lihat. Seller katanya dapat peringatan dari JP apa siapa lupa lagi. Dari utang buat beli BTC. Ya saya yakin seller pun sudah paham risikonya. Yang namanya financial engineering itu bukan free money. Nggak ada yang namanya free money di dunia ini. Sama halnya dengan MicroStrategy itu nggak bakal selalu untung, profit, dan premium perusahaannya selalu di atas. Dan saya tahu seller itu udah aware dengan risiko-risikonya. Jadi kita lihat aja nanti apakah risikonya bakal memperparah kalau misalkan ada bear market atau enggak, hanya waktu yang punya jawaban. Oke. Kita jawab cepat lagi ya guys ya. Ini Ada Cardano, ini udah ini tadi. sudah. Eigenlayer Kecil gimana? layer. Apakah masih oke? Eigenlayer nggak ada update kecuali Iya. yang Eigen Cloud. Kalau misalkan pengen, kita bisa riset lebih lanjut. Shutdown tadi udah. Sini beli di Bitbo Alasis on chain namanya cycle repeat. Kita udah masuk fase bear. Bahkan ada fitur berbayarnya yang menghitung time cycle-nya buat tambahan referensi kita aja. Iya, memang ada banyak metrik on chain atau metrik-metrik off chain. Pokoknya untuk memetakan sekarang kita lagi ada di titik mana siklus. Cuman ya yang namanya sejarah dia berguna sebagai sejarah gitu aja. Dia berguna sebagai titik referensi. Apa yang terjadi di masa lalu nggak bakal selalu sama dengan yang terjadi di masa depan. Itulah kenapa analisis on-chain pun bisa dianggap kompleks. Ada banyak faktor yang mempertimbangkan. Makanya kalau kalian lihat di playlist kita pun, itu on-chain ada banyak macamnya, banyak metriknya, banyak cara bacanya, banyak interpretasinya. Bahkan satu data on-chain yang sama, beda analis aja beda interpretasi. Gitu. Jadi terima kasih infonya untuk yang udah ngasih tahu referensi tambahan buat analisis on-chain. Ini dia lanjut ngomong sih, kalau udah masuk bear katanya menghitung pakai Fibonacci, itu karena long term holder udah pada buang barang pelan-pelan. Ya, itu yang sedang terjadi juga di siklus ini. Long term holder lagi pada bongkar muatan dengan jumlah yang surprisingly masih belum sebanyak siklus sebelumnya, tapi dia konsisten, selalu ada dan berkelanjutan. Itu perbedaannya. Kalau dihitung dari Fibonacci untuk fase koreksi 2017-2021 rata-rata 70-80% buat referensi aja. Ya benar, drawdown. Ini yang tadi udah ada di chart ya, potensi-potensi drawdown dan penurunannya itu ke mana aja. Dan bukan asal investasi karena saya udah dari 2015 dan selama kita di 200 day moving average masih boleh optimis ya. Cuma buat tambahan referensi. Oke, siap. Thank you. Itu juga metrik-metrik yang sering kita pantau gitu. Pakai 200 day moving average, short term holder cost basis dan yang referensi serupa. Itu bakalan bikin kalian pengen jadi gila kalau pegang alt. Kalau alt iya, kalau tentu alt. beda. Itulah kenapa analisa on-chain paling lengkap datanya sih di Bitcoin. Kalau alts jadi mungkin nggak punya data untuk jadi patokan dan panduan arah gitu ya kayak Bitcoin. Dan sebelum ada yang selama itu juga sih sulit ngambil datanya. Spot holders terbesar all crypto company exchange. Spot holder terbesar. Yang ketahuan. Iya. Masalahnya kan nggak semua melaporkan kepemilikannya dan wallet itu sangat mudah sekali dibikin. Jadi bisa aja orang punya satu wallet, misalkan katakanlah 5 juta Bitcoin, tapi dia pecah ke wallet yang berbeda, makin nggak kelacak dia satu orang atau bukan. Yang ketahuan iya company exchange paling gede, tapi saya nggak ragu sih ada whales yang individu, yang orang pribadi gitu juga. Ini apa nih? Powell akan dipecat nggak Desember? Kayaknya enggak ada pecah-pecatan gitu. Soalnya kan udah nggak jadi dramanya lagi kemarin tuh juga. Dan Fed sekarang udah mulai nurut sama. HBAR baru ada ETF, XRP juga sama beberapa yang lainnya. Tapi kurang mantau sih spesifiknya kalau itu. Tarif US Cina gantung? Masih gantung beli. Gimana tuh gantungnya kemarin udah tuh kan? Kemarin udah selesai. Berbincang-bincang bapak-bapak dua itu. Katanya udah ada kesepakatan katanya. Tapi emang si market nggak terlalu. Aku ngeliat fotonya. Kan ada yang nebak itu berapa lama dia jabatan tangan. Durasi market iya.
10 detik gitu yang menang. Yang gitu. menang yang 10 detik. 10 detik ya itu. Emang selama itu? Lama. Emang nggak bisa kalau videonya dilamain durasinya jadi dia menang polymarket? Itu lucu banget sih ada yang ngebit kayak gitu. Lember udah juga, Bicycle MA50 udah juga. Iya, Dari moving skenario tadi. Harga sudah. Bahas Polkadot. Junam itu terjun. Oh, Ini menjunam bergerak dengan kepala ke bawah terbang sambil menyambar menukik. menyambar Zeus kayak elang gitu ya, nyambar Baru Zeus tahu. gitu. Dari Wah. KBBI, Junam Wah. jujur menanam lagi. Ini wah, belajar Oke. hal baru setiap Iya. hari. Belajar hal Kirain baru. jurang jahanam tadi guys. Junam jujur menanam. Aduh. Bang David kan spot only terus main Ah. di bear market, caranya gimana? Apa 100% di fiat? Saya nggak pernah 100% kripto. Jadi selalu ada cash, selalu ada bubuk amunisi, dan kalaupun mainnya spot itu ke dijen-dijennya pun sekalian dia ke altcoins kecil, itu nggak pernah sampai nggak ada cash sisa. Nggak pernah. Selalu cashnya itu ada di sana, karena saya percaya nggak bisa prediksi. Jadi daripada kehilangan opportunity dan miss out, mending masih pegang aja gitu. Seberapapun saya merasa FOMO, ini saya yakin bakal jadi the next big thing, atau ini kesempatan terakhir, jangan sampai kelewatan, tetap aja kayak ya udahlah, disisain dikit gitu cash. Iya, penting. Itu selain dapat momentum yang bagus, entah itu naik atau turun untuk nyerok, dan itu membuat mental tuh sehat gitu ya guys. Jadi kalian nggak tiap detik liatin chart, wah nih, aduh nih nggak ada cash lagi nih, aduh. Pikiran terus tidak sehat itu guys. Tidak Ya. sehat guys. Bang, bahas Polkadot, apanya yang lebih spesifik? Nanti kita bisa bahas entah itu di YouTube, entah itu di Twitter. Kalau ada yang spesifik gitu, karena kebetulan kita semakin banyak kayak relationship dengan ekosistem Polkadot, dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan, kita bisa langsung teruskan ke ekosistemnya, dan ada banyak update-update yang katanya sih Gavin Wood bakal balik lagi dan membangkitkan Polkadot itu sendiri. Jadi ya ada, bisa bahas itu kalau pertanyaan lebih spesifik. True. Nah ini pada pasta jadinya ya, pasta ya. Bang David kan spot only gitu. Ya, di spot bawah. only tetap sama sekali nggak punya akun perpetual apapun, mau itu Binance, Bybit, Bitget, sama sekali nggak pernah KYC, nggak pernah punya akun. Hyperliquid juga sebagus-bagusnya Hyperliquid, cuman megang hype-nya tapi nggak trading, kecuali spot ya bisa di unit, hyper unit, tapi ya itu benar-benar spot dan selalu punya cash untuk bubuk amunisi. Saya adamin kalau perps untuk hiburan. Beli jadi itu apa? Nah, inilah. Ini Oke. pengen Lanjut. terakhir nih kayaknya. Ya, Ayo lanjut buat video tutor analisis on-chain. Untuk dasarnya sudah semua sih, nggak ada yang baru lagi. Kemungkinan besar kita lebih ke studi kasus saja kalau mau. Kita bisa ngasih pelajaran tentang studi kasus membaca siklus, terus kayak studi kasus setiap kejadian ada crash, atau studi kasus ngomongin kayak dari segi market, outlook, kayak gitu-gitu kali ya. Karena untuk analisis on-chain-nya sih udah selesai. Itu udah komplit semua yang mendasar, 101, basic cara baca chart, cara memahami arti, itu udah semua. Jadi tinggal tulis aja di komentar atau di grup kalau misalkan kalian join di Telegram, di Discord, itu kita bisa siapin nanti kelanjutan tentang tutorial dan studi kasusnya. Bang, City favorit RR buat market? Nggak ada City yang favorit sih, karena kita bener-bener nyentuh semua ekosistem. Dan biasanya tergantung dari ekosistem apa, itu analisnya beda. Jadi ada yang lebih mantau ekosistem ini, ada yang lebih mantau ekosistem itu. Jadi kita aggregate, kita ngumpulin semua sumber. Cuman yang paling saya suka ya, kalau misalkan kalian pikir saya lebih sering di Twitter, saya justru lebih sering di YouTube malah. Dalam artian podcast. Jadi saya sering banget suka nonton podcast, karena dari segi podcast kita benar-benar mengenal founder project-nya. Kita tahu mukanya, cara dia ngomong, dan pede apa enggak gitu kita naruh duit ke aset yang dipegang sama orang ini. Kalau orangnya kayak terbata-bata, nggak yakin, keringetan, terus kayak kelihatannya kayak ini Mulas orang itu, gimana Mei. sih ya, Mulas kayak, itu, lagi mulas itu, kayak Mei. dia nggak punya karisma, nggak punya kayak tujuan-tujuan yang fokus, terus to the point dan jago gitu. Saya biasanya sih jadi mempertimbangkan ke sana.
Karena kalau kita investasi aset kripto itu juga kita investasi ke branding, reputasi, dan Iya. foundernya lah. Gitu. Timnya kompeten apa enggak. Main di bear market gimana Bang David? Main keluar rumah, bagus kalau bear market atau main PS? Tahun Main depan game. mau ada GTA 6. Iya. Mungkin kayaknya yang pertama keluar eksklusif untuk PS5 kalau pengen langsung main pertama. Tapi kalau sabar untuk nunggu keluar di PC juga kayaknya bakal ada di PC. Sama aja kayak GTA 5. Cuman itu yang ditunggu-tunggu sih tahun depan. Kalau beneran bear market saya bakal main GTA 6. Tapi kalau dari segi on-chain, jawaban seriusnya cari opportunity DeFi. Itu hal yang kita lakukan di bear market siklus lalu dan gacor banget itu dari Synthetix. Tiap Rabu, setiap minggu itu puluhan persen APY kita klaim. Ingat itu setiap hari Rabu atau Kamis gitu kita klaim. Terus harga SNX-nya naik 700%, 1000%. Jadi udah APY-nya gede, itu aset yang APY-nya gede juga naik, pumping. Wah itu merasakan di mana bear ternyata malah lebih menghasilkan. Iya, kalau lagi bear, stres lihat market, mending jangan lihat market. Lebih baik itu belajar something gitu. Atau mau belajar seputar di kripto, entah itu dari segi DeFi atau NFT atau apa gitu yang mau dipelajari hal baru, mending itu sih. Karena peluang terbaik itu pas bear. Mencari proyek the next big thing gitu atau something itu pokoknya paling tidak noise itu di bear. Karena kalau udah bull itu tesisnya itu banyakkan bias lah atau apa noise banget gitu. Kalau di bear itu cocok untuk belajar something new gitu. Jadi nggak usah kalau nggak mau di market ya udah nggak usah stay gitu, maksudnya kayak oke, aku udah cash out atau berapa persen aja yang holding jangka panjang ya udah sampingkan lagi gitu, jangan dibuka lagi chartnya atau apa gitu, jangan dibuka, fokus ke hal yang lain gitu. Oke, aku mau belajar tentang ini gitu, misalkan tentang DeFi gitu, memanfaatkan peluangnya gimana gitu, ya udah belajar itu, jadi ignore aja itu marketnya gitu. Katanya ada kelas untuk belajar analisis beli, aku tunggu kok belum ada. Jadi dia itu ketutup karena playlist ada di bagian sini. Jadi untuk yang belum familiar dengan setup barunya channel YouTube itu, dia biasanya ada home, ada video, shorts, live, podcast, terus playlist. Nah di playlist ini ada yang analisis on-chain, jadi di sebelah sini. Ini sudah kita buatkan dan itu kalau nggak salah kita kasih angkanya. Jadi kalian bisa ngikutin dari yang pertama. Yap, ada di kanannya judul ya. Tutorial 1 analisis on-chain, tutorial 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang terakhir. 6, ya betul. Jadi sudah ada 6 video untuk analisis on-chain. Terus dia bilang analisis fundamental kripto. Terus kalau untuk pengetahuan basic-basicnya, playlistnya itu juga ada di sebelah sini. Investor pemula ini lebih kayak psikologi, terus kayak gimana caranya menanggung kerugian, gimana caranya nyari untung. Terus kalau dari segi pengetahuan ini di sini. Pengetahuan dasar kripto dan blockchain, istilah-istilah dasar dari segi basic 101. Jadi itu 3 playlist yang bisa dicek. Ini analisis on-chain, ini investor pemula, dan ini pengetahuan dasar. Oke, sekian untuk injektif. Kita juga nggak begitu ngikutin sih, jadi sayangnya nggak bisa ngasih tahu opini atau update apapun. ETF itu kayaknya memang semakin dimudahkan ke depannya, jadi nggak spesial lagi. Bahkan altcoins pun bakal semua punya ETF-nya, jadi kayak bukan hal yang bisa jadi nilai jual. Jadi at least menurut kita sih, kembali ke fundamental project-nya itu aja sih. Oke, 95.000 ya udah kita bahas. Yang paling bawah apa nih, ketutupan apa? Bang, gua jackpot MetaDAO, makasih info early-nya. Nah, mantap. Kalau jackpot MetaDAO dan masih hold itu jangan lupa cek airdrop Monat sebelum tutup karena tanggal 3 November hari Senin tutup. Dan itu teman-teman kita yang pada megang MetaDAO pada eligible juga semuanya. Jadi ya itu, selamatlah karena MetaDAO menurut saya masih besar banget potensi ke depannya. Dan Futarki is the future. Mantap itu. Mantap guys. Oke, sekian aja mungkin untuk live stream hari ini. Udah sebagian besar udah terjawab juga di live stream. Terlalu besar 1,5 jam. Iya. Ternyata kalau udah market merah-merah tuh menarik perhatian sekali ya guys ya. Tuh tanya-tanya. Tapi itu dia. Coba deh kalian komentar di bawah. Menurut kalian ini kesimpulan penutupnya nih Beliudi nih. Menurut kalian di November ini atau sisa akhir tahun ini menurut kalian itu lebih ke bullish atau bearish? Kalau kita di sini kan udah provide informasi keadaan sekarang gimana gitu, analisa dari beberapa orang, seorang analis itu bagaimana kita udah sampaikan di sini. Anggap itu sebagai infotainment dan juga jangan anggap ini sebagai NFA atau kayak oh ini saatnya
dari Blue David nih bilang kayak gini gitu. Jangan kayak gitu. Kalian tetap Ya, di jangan. luar. Soalnya saya memang orangnya terlalu optimis dan saya masih percaya outlook akhir tahun tuh tetap 150.000 BTC itu kesentuh. Cuman ya itu kan outlook, itu kan feeling saya optimis. Cuman nggak tahu deh, pasar bukan saya ngontrol soalnya. Pasar tidak ada remote-nya di sini. Iya. Itu dia masalahnya. Kalau ditanya mau kemana dulu arahnya, itu tidak ada yang tahu. Tapi outlook gambaran besarnya kita udah provide juga bagaimana. Jadi kalian menentukan Siap-siap. keputusannya masing-masing. Mungkin segitu aja. Sampai jumpa di live stream selanjutnya. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan juga loncengnya dibunyikan. Tung ting tung ting. Sampai jumpa di live stream minggu depan. Cheers guys. Yo.